Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Hikmah dengan NIM 0527491018 dari Prodi Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan membuat video untuk tugas praktik 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini tugasnya kita diminta berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Perintahnya buat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Ya, yang pertama yaitu halaman stok bahan ajar ya, yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut, yang ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode judul, terus kategori mata kuliah, kategori UT daerah, PJJ, lokasi rak, terus jumlah stok bahan ajar, quantity, jumlah stok safety bahan ajar, status, terus catatan HTML. Dan juga terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Terus terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stocks. Di sini bebas menggunakan elemen select, radio, atau checkbox. Terus terdapat filter sort berdasarkan UT daerah, ya, terus kategori mata kuliah, UPD, JJ list. Oke, langsung saja kita ke sini ya. Kita mulai dari indeks. Kita run. Di sini kita masukkan email dan passwordnya. Oke, login berhasil. Di sini kita langsung ke informasi bahan ajar ya. Nah, begini tampilannya ya. Dan untuk ini kita dapat dari e-learning ya, dari ini data bahan ajar.js. Nah, ini kita sesuai dengan perintah ya. Di sini ada kode mata kuliah, terus ada judul mata kuliah, ada kategorinya mata kuliah wajib, terus UPBJJ Jakarta, ada lokasi rak, terus ada harganya 6.500, jumlahnya 28, status aman, dan catatan. Oh ya, di sini status tergantung ya. Kalau misalkan dia di bawah 10 maka dia akan menipis seperti ini. Kalau misalkan 10 ke atas maka dia akan aman, dan kalau kosong maka dia akan kosong. Oke, lanjut. Terdapat filter stok ya. Ya, berarti di sini nih filter stok PBJJ. Terus terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety, dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan pre-order bahan ajar. Ini maksudnya ke sini ya, tekan stok menipis atau kosong. Nah, jadi ketika ini diklik maka yang tampil hanya stok yang menipis dan kosong. Lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ya, ada di sini ya, filter sort judul, stok, dan harga. Nah, kalau misalkan judul kita dimulai dari abjadi, dari B, terus P, lanjut ke jumlah. Dari jumlah ini kita diurutkan dari yang terkecil ya hingga ke yang terbesar, 27, 12, 28. Terus lanjut ke harga, diurutkan dari harga yang termurah sampai yang tertinggi. Terus di sini ada fitur filter dapat di set ulang ya, atau reset. Nah, resetnya ini, kalau misalnya di reset dia kembali seperti awal, dan untuk codingannya filter reset itu ada di sini ya, di stop. Nah, ini dia reset. Oke, lanjut ke tracking delivery order ya, DO. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Tapi di sini menggunakan framework Vue.js. Vue.js jadi di sini ya, di tracking HTML. Dia menggunakan vif, terus v4, dan vmodel. Oke, terus di sini terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Yang perlu diisi adalah nomor DO, di mana tergenerate otomatis. Nah, dia di sini ya, di tracking app.js. Dia bakal auto generate ya ke nomor DO berikutnya, karena akan tergenerate otomatis, dan dia akan bertambah 1 nih. Oke. Dan field yang harus diisi itu ada DO, terus tahun berjalan, sequence number, ini misalkan DO 2025-01 untuk data awal, dan selanjutnya jika sudah ada data tracking,
data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk NIM, nama dan ekspedisinya kita diisi secara manual oleh pengguna ya. Dan kita langsung coba aja ke sini, terus kita masukkan NIM saya. Terus kita pilih ekspedisinya, kita ambil yang express, terus paket ajarnya, terus kita kirim, tanggal kirim. Sekarang, oh ya, untuk paket ini kita dapat dari data bahan ajar yang kita dapat di tugas e-learning ya. Terus kita langsung aja tambah DO baru. Nah, data berhasil disimpan dengan nama saya dan paket UT002. Nah ya, kenapa di sini 002? Karena yang sebelumnya kita sudah dapat data Rina Wulandari, di sini nomor DO-nya 001. Jadi ketika kita mau tambah DO baru, di sini dia akan 003, 004, 005 dan seterusnya. Dan lanjut kita ke sini. Tanggal kirim dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi edit untuk mengambil local time. Itu yang tadi ya, yang ini tanggal kirim. Kita bisa mengubah tanggalnya kapan aja ya, tanggal 29 ataupun bulannya juga kita bisa ganti ya. Selanjut, di sini struktur proyek Vue.js yang disarankan adalah seperti ini ya, index.html, terus stock.html, tracking HTML dia ada di sini, index, stock, tracking. Lanjut ke CSS, dia style CSS-nya di dalam folder CSS. Ini CSS saya di dalam folder CSS. Terus JS-nya dia tracking up.js dan stock up.js di dalam folder JS ini ya. Oke, saya kira cukup ya dari saya untuk pengerjaan tugas 2 pemrograman berbasis web ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.